Hai friends, welcome to History Talks. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada yang sudah berkenan mendengarkan podcast ini. Kenalin nih, namaku Ainun Nasiha. Pada episode kali ini aku akan membahas tentang pejuang kemerdekaan Indonesia. Tapi aku mau nanya dulu nih, kamu pernah dengar gak sih tentang pejuang kemerdekaan Indonesia ini? Kalau menurutku ya, kalau kita sebagai warga negara Indonesia ini, kita tentu sangat familiar dengan sebutan pejuang kemerdekaan Indonesia ini, karena kita bisa menjumpainya di sekitar daerah rumah kita sendiri. Aku mau kasih informasi sedikit nih, kalau kemerdekaan negara Republik Indonesia ini bukan hadiah dari penjajah, melainkan kemerdekaan ini merupakan hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi pejuang dan pembela kemerdekaan ini. Para pejuang dan pembela kemerdekaan ini mendapat julukan sebagai Veteran Republik Indonesia. Veteran Republik Indonesia ini merupakan warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain ataupun gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan Veteran Republik Indonesia. Para pejuang dan pembela kemerdekaan Indonesia ini bisa berasal dari masyarakat biasa, tentara, ataupun orang-orang yang tergabung dalam laskar. Para pejuang ini rela mengorbankan hidupnya demi kepentingan bangsa. Banyak di antara mereka yang gugur pada saat menjaga dan mempertahankan negara Indonesia ini. Para veteran yang ada di Indonesia ini dinaungi oleh organisasi yang bernama Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI yang didirikan pada tahun 1957. LVRI ini merupakan hasil dari Kongres Nasional ke-1. Di sini aku punya seorang narasumber yang sangat legend sekali nih. Beliau ini merupakan seorang anggota veteran tertua yang ada di Kabupaten Trenggalek. Beliau sudah memasuki umur ke-95 tahun. Narasumber kita hari ini bernama Bapak Mursat yang akan sedikit menceritakan perjuangan beliau pada saat melawan penjajah. Bapak Mursat ini mengalami berkurangnya fungsi pendengaran sehingga pada proses wawancara ini diperlukan bantuan dalam penyampaian pertanyaannya. Saya izin bertanya ya Pak, Bapak dahulu dalam melawan penjajah ini tergabung dalam tentara atau masyarakat biasa ya Pak? Tentara itu tentara Hizbullah. Zaman Hizbullah, zaman tak cilik-cilik. TNI kalau jadi tentara selama 1 tahun, tentara Hizbullah itu dirombak oleh tentara kita TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Banten. Jadi keluar ini kalau pensiun ya pensiunan TNI. Nggih. Waktu Bapak menjadi anggota tentara Hizbullah ini mulai dari kapan nggih? Zaman kotor aku lho jarang rapi kok duwe karo rapi. Kalau boleh tahu ya Pak, waktu Bapak Mursat ini menjadi tentara Hizbullah, kantornya itu ada di mana nggih? Kantornya terpundi. Emang jare. Nggih. Ada Tulungagung. Terus coba Sebelumnya itu tentara Tulungagung. Jalan jaringan tentara. Nggih. Selanjutnya, apakah pernah Bapak mengikuti pertempuran melawan penjajah ini secara langsung? Besar campuran ya Rondo, nyari Kediri. Oh, Kediri. Kira Menang iki. mboten dangu keperan katene dumung kakek Jakarta Pakarno merdeka.
tapi kan aman wis Merdeka. perangan dari londo ban aku kon Nggih. Apa dampak yang didapat dari Bapak menjadi anggota tentara Hizbullah ini? orang itu mulai sudah perempuan hineman itu akan terus agung Tambahan Tulungagung. apa lembah ini loh Oh, latihan itu. latihan lembah mapang ini kuping kula itu wah amok wae. Jadi, di sini saya mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa Bapak Mursat ini tergabung dalam tentara atau Laskar Hizbullah yang mengikutinya mulai dari masih lajang atau Joko. Bapak Mursat ini mengikuti tentara Hizbullah selama 1 tahun. Namun setelah itu tentara Hizbullah ini dijadikan satu menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kantor dan tempat latihan tentara Hizbullah yang diikuti oleh Bapak Mursat ini terletak di Tulungagung, Jawa Timur, dan Bapak Mursat ini pernah mengikuti pertempuran secara langsung di Kediri. Dampak yang dirasakan adalah berkurangnya fungsi pendengaran yang dikarenakan suara tembakan pistol pada waktu latihan itu sangat keras sehingga merusak gendang telinga Bapak Mursat. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode kali ini. Terakhir aku mau kasih pantun dulu nih. Ada buaya bermata dua, sedang menyelinap mencari mangsa. Jika Indonesia telah merdeka, tugas kita harus menjaganya. Thank you sudah mendengarkan episode kali ini and see you.